Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog part 69. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sung Siwo berhasil mencetak skor pertama untuk SMA Haja dengan tendangan spektakulernya. Ia melakukan selebrasi yang tak tanggung-tanggung dengan langsung menghampiri kamera. Anak-anak lainnya berlari menghampirinya dan bersorak begitu bahagia ikut merayakannya. Sung Siwo tertawa bahagia seperti telah melepaskan beban yang ditanggungnya selama ini. Anak-anak SMA Sewon terlihat tertunduk murung namun ini hanya baru permulaan. Lee Jae-ho membantu Kim Da-nyok berdiri dan menghiburnya mengatakan kalau ini tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Sontak Lee Jae-ho berteriak dengan lantang membangkitkan semangat yang lainnya. Ia menanyakan apakah hanya satu gol saja sudah membuat mereka takut. Seketika api semangat mereka kembali terbakar di mana mereka berdiri dengan tegak bersiap melanjutkan pertempuran. Permainan berlanjut dengan bola dari SMA Sewon. Shin Dong-wook mendapatkan bola di mana SMA Sewon bermain dengan cara yang berbeda kali ini. Shin Dong-wook mengirim bolanya ke sisi kiri lapangan mencoba membangun serangan. Bola diamankan oleh Kim Jin-woo di mana kali ini pemain SMA Sewon menyebar ke setiap sisi untuk membuat lebih banyak jarak di tengah. Tapi pemain SMA Haja menjaga posisi dengan ketat di sana. Mereka memiliki pemain kuat yang berfokus di area tengah. Untuk menghindari penjaga tengah SMA Haja, Kim Jin-woo melakukan umpan yang jauh ke bagian tengah. Passing Kim Jin-woo sangat akurat di mana Yujin datang untuk menerima bolanya. Yujin menyadari keberadaan Jones di belakangnya dan langsung melakukan pas ke belakang menuju ke arah Kim Dong. Walaupun Yujin tak melihatnya secara langsung posisi Kim Dong namun mengejutkannya bolanya mendarat tepat ke arah Kim Dong. Kim Dong mendapatkan bolanya di mana Myung Seop mencoba menghalanginya untuk menuju ke tengah. Kim Dong mulai memainkan bola di kakinya mencoba menipu dan melewati Myung Seop. Namun itu tidak akan mudah karena Myung Seop sangat fokus mengawasinya. Kim Dong tiba-tiba tersenyum tipis dan menanyakan apakah Myung Seop mencoba mengulur waktu untuk menunggu gelandang tengahnya datang. Sontak Kim Dong menendang bolanya memberikannya kepada Shin Dong-wook sambil menyebut Myung Seop dasar bodoh. Ia mengatakan jika Myung Seop mengulur waktu menunggu pemain gelandangnya maka itu artinya dia juga memberi waktu gelandang tengah mereka untuk kembali. Shin Dong-wook menerima bola yang diberikan padanya di mana dari belakang Sung Siwo bergegas mencoba menghentikannya. Di situasi ini SMA Haja akan dalam bahaya kecuali mereka melakukan sesuatu. Sung Siwo mengulurkan kakinya mencoba melakukan tackle untuk menahan bolanya. Namun dengan pergerakan cepatnya Shin Dong-wook menarik bolanya dan menendangnya melewati kedua kaki Sung Siwo memberikan bolanya kepada Yong-su Kim. Yong-su melakukan umpan sekali sentuhan dan langsung mengembalikan bolanya kepada Shin Dong-wook. SMA Haja benar-benar berada dalam bahaya jika mereka tidak melakukan sesuatu. Tepat saat bola datang kepadanya Shin Dong-wook langsung melepaskan umpan jauh ke depan ke arah sisi kanan lapangan di depan gawang. Bola tersebut melambung tinggi di udara di mana para pemain bertahan SMA Haja semuanya berkumpul untuk mengamankan bola tersebut. Entah dari mana Lee Jae-ho tiba-tiba saja muncul di depan dan menyelinap di antara mereka. Bola itu terus melayang di udara yang sepertinya akan jatuh tepat ke arah Lee Jae-ho. Lee Jae-ho menambah kecepatannya melesat dengan sekuat tenaga mencoba meraih bolanya. Hasilnya ia pun berhasil mengontrol bola tersebut dengan sangat baik menggunakan kaki kanannya. Di waktu yang bersamaan ia juga langsung melepaskan tendangan merubah jalur bola ke arah gawang. Bola tersebut berhasil merobek gawang SMA Haja dengan keras di mana Jae-yun yang tak menduga hal tersebut tak bisa menghentikannya. Dengan cepat Lee Jae-ho langsung berlari mengambil bola tersebut. Ia lalu berjalan pergi dengan ekspresi datar seolah-olah mengatakan kalau ini bukanlah apa-apa. Ia berjalan melintas di samping Sung Siwo dan memberitahukan bahwa beberapa di antara mereka tidak perlu menceritakan kisahnya setiap kali mencetak angka. Dengan penuh percaya diri Lee Jae-ho meminta Sung Siwo untuk melihat dan perhatikan seberapa mudahnya mereka mencetak angka dan membalikan keadaan. 32 menit telah berlalu di babak pertama ini dengan skor 1-1. Para penonton tertawa melihat aksi Lee Jae-ho karena langsung membawa bola ke tengah lapangan seolah-olah meminta pemain SMA Haja untuk segera memulai kembali permainannya. Lee Jae-ho lalu bersorak dengan lantang meminta rekan setimnya untuk fokus dan tetap semangat. Sepertinya ia dan pemain SMA Sewon yang lainnya akan bermain dengan benar-benar serius sebelum waktu pertengahan awal berakhir. Mereka sepertinya sangat percaya diri bahwa mereka mampu mencetak angka lagi dengan mudah. Atas gol barusan semua anak-anak SMA Haja tertunduk termenung merasa bersalah menyalahkan diri mereka yang tak bisa melakukan apapun.
Melihat ekspresi mereka sontak Kang Maru berteriak dengan lantang meminta mereka semua untuk mengangkat kepala mereka. Kang Maru menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menjadi pesimis. Jika ada yang harus cemas maka itu adalah lawan mereka karena gelar mereka yang menjadi taruhannya. Mendengar perkataan Kang Maru sontak anak-anak lainnya kembali bersemangat dan bersorak bersiap melanjutkan pertempuran dengan penuh percaya diri. Permainan kemudian dilanjutkan di mana Jambul Merah memberikan bolanya kepada Sung Siwo. Sung Siwo melakukan umpan sekali sentuhan dan langsung mengirim bolanya ke sisi kiri lapangan di mana Seng Ho berada. Seng Ho dengan aman menerima bolanya dengan kontrol yang sangat baik. Secara umum formasi SMA Sewon melemah di bagian sisi samping sehingga SMA Haja tidak ragu-ragu menggunakannya untuk keuntungan mereka. Secara perlahan Seng Ho menggiring bola ke depan melalui sisi kiri lapangan di mana Jun Hyeok mencoba menahannya. Seng Ho mencoba bermain aman dan memilih memberikan bolanya kepada Sung Siwo yang berada di sampingnya. Dengan cepat Kang Maru langsung berlari ke arah Sung Siwo sambil mengulurkan tangannya ke bawah meminta bola. Tanpa ragu Sung Siwo langsung memberikan bolanya di mana saat ini Kang Maru berperan seperti oil yang membuat mesin SMA Haja terus menyala. Semua penonton bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Dari belakang sontak Guang Cheol menabrak tubuh Kang Maru dengan keras yang membuat Kang Maru berteriak kesakitan. Di waktu sebelumnya Lee Jae-ho meminta Guang Cheol berganti posisi dengan Gyumin. Ia mempercayakan pengawasan Razor kepada Gyumin. Sementara Guang Cheol, Lee Jae-ho memintanya untuk menjaga Kang Maru dan bermain lebih agresif untuk membuatnya goyah. Dan hasilnya inilah yang terjadi. Kang Maru harus menerima benturan yang cukup keras dan tersungkur di tanah. Melihat aksi barusan sontak wasit meniup peluit dan menganggapnya sebagai pelanggaran, Guang Cheol mengelak mengatakan kalau ini bukanlah salahnya. Mereka hanya bersenggolan punggung namun hanya saja lawannya yang terlalu kurus kering. Mendengarnya wasit semakin kesal dan berteriak meminta Guang Cheol untuk menjaga sikapnya dan berhati-hati selanjutnya jika dia tak ingin dikeluarkan dari pertandingan. Seng Ho menghampiri Kang Maru dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kang Maru melirik menatap ke arah Guang Cheol sambil mengatakan kekuatan pria besar itu benar-benar sangat kuat. Permainan kemudian dilanjutkan di mana Kang Maru memberikan bolanya kepada Sung Siwo. Dengan kejadian barusan semua penonton menjadi semakin bersemangat karena jalannya pertandingan mulai memanas. SMA Sewon sepertinya mulai berpikir bahwa Kang Maru adalah dalang di balik permainan ofensif SMA Haja. Mereka mencoba memojokkan Kang Maru dengan berhati-hati melalui pelanggaran. Saat ini SMA Haja terjebak di tengah bahkan striker mereka Jambul Merah datang ke bagian tengah untuk membantu. Melihat Jambul Merah yang berlari ke arahnya Sung Siwo dengan cepat langsung memberikan bolanya. Seperti sebelumnya Jambul Merah kembali menfokuskan penciumannya untuk mencari rekan setimnya tanpa melihatnya secara langsung. Ia bisa merasakan kalau ada aroma pisang yang datang dari sisi kanannya. Tanpa pikir panjang dengan pedenya Jambul Merah langsung menendang bolanya ke arah aroma yang ia rasakan. Benar saja di sana sudah ada Kang Maru yang berlari menghampiri bola tersebut. Jambul Merah tersenyum merasa puas dan bangga terhadap dirinya sendiri. Ia mengklaim dirinya sendiri sebagai striker pencium bau pertama di dunia. Bola tepat mengarah kepada Kang Maru tetapi Guang Cheol segera datang untuk menghentikannya. Dengan cepat Kang Maru membuat gerakan tipuan untuk mengecoh pergerakan Guang Cheol yang mencoba untuk menghentikannya. Ia lalu berbalik sambil mendribel bola dengan cepat menghindari kaki Guang Cheol. Setelah itu ia menendang bola ke depan mencoba menerobos namun Guang Cheol berhasil memblokirnya dengan tackle fleksibelnya yang tak terduga. Bola berakhir terpental mengarah keluar lapangan dan kehilangan kendali. Kang Maru dan Guang Cheol dengan cepat bangkit untuk mengejar kembali bolanya. Dengan tubuh besarnya Guang Cheol berhasil mengamankan bola lebih dulu mengalahkan kecepatan Kang Maru menendang bola ke depan dengan cara yang tak terduga. Setelah itu ia melesat cepat ke depan mengejar kembali bolanya meninggalkan Kang Maru. Tak tinggal diam dengan cepat Kang Maru dari belakang mengejarnya. Namun pergerakan Guang Cheol sangat cepat yang membuat Kang Maru kesulitan untuk mengejarnya. Dari depan Johnny mencoba menghadangnya di mana di waktu yang bersamaan juga Guang Cheol langsung menendang bolanya cukup jauh ke depan. Setelah itu ia kembali melesat mengejar bolanya membuat semua penonton terkesima melihat aksinya. Mereka tak percaya pemain dengan tubuh besar seperti itu memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Saat ini Guang Cheol pemain defensif dari SMA Sewon telah mengubah alur permainan seorang diri. Ini adalah sebuah kejutan bagi semua orang yang tak menyangka akan ada pemain seperti itu. Guang Cheol seorang diri mendobrak pertahanan SMA Haja dan saat ini ia akan segera masuk ke zona berbahaya. Melihatnya Jong Sanwon berteriak meminta Jones untuk menghentikannya bagaimanapun caranya bahkan jika harus melakukan pelanggaran. Jones melompat ke arah Guang Cheol mencoba melakukan tackle namun Guang Cheol langsung melakukan umpan cross ke dalam kotak penalti. Bola cross tersebut melambung terlalu tinggi melewati bagian tengah dan menuju ke arah samping.
Di sana sudah ada pemain SMA Sewon Kim Jinwoo yang menyambut bolanya di mana Myongseop dengan cepat muncul untuk menghadangnya. Di saat yang bersamaan para pemain SMA Sewon sudah mengambil alih box SMA Haja yang artinya saat ini SMA Haja dalam masalah. Myongseop yang menjaga Kim Jinwoo dibuat kebingungan harus berlari ke arah mana karena saat ini ia sedang dikelilingi oleh tim lawan. Sontak Kim Jinwoo langsung memberikan bolanya kepada Shin Dong-wook yang berlari di belakang. Dengan cepat Myongseop menoleh menatap Yujin yang menyelinap ke depan. Myongseop menduga kalau Yujin yang akan segera mendapatkan bola. Benar saja Shin Dong-wook langsung memberikan bolanya di mana Myongseop berlari di sampingnya mencoba menghentikannya. Bola melaju cepat ke depan di mana Yujin mengejarnya sambil melirik menatap Myongseop. Sontak Yujin tiba-tiba melesat cepat pergi ke arah lain membuat Myongseop dan semua penonton terkejut. Yujin membiarkan bolanya pergi begitu saja membuat semua orang kebingungan apa yang sedang dilakukannya. Di waktu yang bersamaan dari belakang Jun Hyuk muncul menyelinap mengejar bola tersebut. Melihatnya Myongseop benar-benar merasa kesal karena telah terlanjur mengikuti perginya Yujin dan berakhir dipermainkan. Para penonton bersorak merasa bersemangat melihat permainan yang sangat cantik dimainkan oleh SMA Sewon. Ini adalah pergantian pemain yang tidak terduga yang membuat pemain SMA Haja menjadi kebingungan. Tepat saat Jun Hyuk mendapatkan bolanya ia langsung melepaskan passing ke tengah ke dalam area kotak penalti. Jong Sanwon mencoba menghadang bolanya namun ia gagal melakukannya yang membuatnya merasa cemas dan khawatir. Kedua tim melompat untuk saling memperebutkan bola tersebut, dan hasilnya lagi-lagi Gwang Cheol muncul dengan cara yang tak terduga bersiap menerima passing tersebut. Tanpa ragu sedikitpun ia memiringkan kepalanya berniat melakukan tandukan keras ke arah gawang SMA Haja. Bola tersebut melesat cepat mengincar sudut kanan gawang di mana Jaehyun langsung berlari ke arah bola tersebut mencoba menghentikannya. Jaehyun memaksakan dirinya melompat dan berhasil memblokir tembakan tersebut. Ia tersungkur di tanah dengan cukup keras dan dalam kondisi belum siap sementara bola benturan tadi menuju ke arah pemain SMA Sewon. Melihatnya Jaehyun benar-benar merasa kesal dan mencoba untuk segera bangkit. Bola itu tepat mengarah kepada Lee Jae-ho di mana ia langsung bersiap melepaskan tembakan. Tembakan keras pun dilepaskan tepat di depan gawang. Jaehyun dengan sigap bangkit tak ingin mengulangi kesalahan sebelumnya dan berhasil kembali memblokir bola tersebut. Namun tak berhenti sampai di situ bola itu kembali memantul dan lagi-lagi pemain dari SMA Sewon yang menyambutnya. Melihatnya raut wajah Jaehyun benar-benar terlihat putus asa merasa tidak akan mampu menghentikan bolanya kali ini. Yujin pun bersiap melepaskan tembakan di mana Jaehyun benar-benar berada dalam posisi dan kondisi yang sama sekali tidak bagus. Sontak entah dari mana tiba-tiba saja Kang Maru muncul dan melompat mencoba menghadang bolanya. Melihatnya Yujin sedikit terkejut namun ia tetap bersiap melancarkan aksinya. Ia melihat celah di antara kedua kaki Kang Maru di mana ia berniat membuat bolanya melintas di sana. Tembakan keras pun dilepaskan dari sudut dan halangan yang cukup sulit dan hasilnya Yujin berhasil merobek gawang SMA Haja. Dari belakang Jong Sanwon juga berusaha menghentikan bolanya namun sayangnya bolanya lebih dulu masuk ke dalam gawang. Lagi-lagi SMA Sewon menambah skor di mana pemain SMA Haja terlihat sangat frustasi. Jaehyun dan mereka berdua hanya bisa tertunduk lemas yang entah apa yang mereka pikirkan. Yujin dan anak-anak SMA Sewon lainnya merayakan gol kedua mereka di mana Lee Jae-ho memuji Yujin dengan perkataan kerja bagus. Kang Maru tertunduk lemas. Ia merenung mengingat kembali bagaimana permainannya dihancurkan oleh Gwang Cheol. Dari mulai kekuatan fisik, teknik sepak bola yang ia mainkan semuanya dihancurkan oleh satu orang yang tak lain adalah Gwang Cheol. Tak hanya itu bahkan dalam kecepatan yang jika dilihat dari ukuran tubuh seharusnya ia bisa lebih cepat namun sayangnya ia juga bahkan dikalahkan dari segala aspek. Di situasi ini Kang Maru benar-benar tak berdaya. Ia seperti berdiri di hadapan tembok besar yang tak bisa ia tembus. Tak peduli apa yang ia lakukan ia merasa hanya memukul sebuah tembok besar yang tak ada artinya. Harapannya seketika padam karena trik apapun yang ia buat dihancurkan begitu saja oleh satu orang. Ia benar-benar merasa sangat frustasi tertunduk lemas seolah-olah berdiri di depan tembok yang tidak mungkin dia naiki. Sontak ingatan masa kecilnya kembali terlintas di kepalanya. Saat itu ia menangis sejadi-jadinya merasa kecewa tak bisa membangun sebuah rumah mainan padahal ia sudah mencobanya berkali-kali. Ia bahkan telah membaca buku panduannya selama ratusan kali dan menghafalnya namun tetap saja rumahnya hancur seperti ada yang kurang. Di saat itu ayahnya menghiburnya dengan mengatakan bahwa mulai saat ini ia harus berpikir. Kapanpun ia menemukan dirinya tidak bagus akan sesuatu maka ia harus bisa senang akan hal itu. Ia harus menanamkan di kepalanya kalau ia sudah memiliki hal yang bisa ia lakukan. Ia tak perlu sama dengan orang lain karena masing-masing orang telah memiliki keahliannya masing-masing. Tidak ada alasan untuk sedih dan kecewa untuk hal ini.
karena pada akhirnya ia akan bisa melakukan apa yang benar-benar jadi bagian dari dirinya. Kapanpun ia menemui sebuah dinding maka berbahagialah karena itu artinya ia siap untuk maju ke level berikutnya. Seketika api semangat Kang Maru kembali membara. Ia tersenyum sambil mengatakan ini adalah waktunya untuk naik ke level berikutnya. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.